Bangsa Israel telah hidup di Mesir selama 400 tahun. Mesir dipenuhi oleh orang Israel yang datang dan tinggal di sana berkat pimpinan Tuhan. Tetapi karena jumlah orang Israel di Mesir meningkat, Raja Mesir menjadi cemas. Jumlah orang Israel sekarang melebihi jumlah orang Mesir. Jika terjadi perang, mereka mungkin akan menaklukkan kita. Maka Fir'aun memperbudak orang Israel dan memperlakukan mereka dengan kejam. Cepatlah, jangan malas. Kita membutuhkan lebih banyak batu bata. Sedang apa kamu di sana? Tuhan, selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami dari Mesir. Sebagai budak Mesir, orang Israel tidak punya waktu untuk beristirahat. Mereka harus bekerja keras seperti yang diperintahkan orang Mesir. Tetapi semakin banyak orang Mesir menyiksa orang Israel, semakin banyak pula jumlah orang Israel oleh karena kasih karunia Tuhan. Kemudian suatu hari, Fir'aun memanggil semua bidan, yaitu orang yang membantu pada saat persalinan. Jika seorang wanita Israel melahirkan seorang anak perempuan, biarkanlah dia hidup. Tetapi jika seorang anak laki-laki yang lahir, kau harus membuangnya ke sungai Nil. Tetapi bidan-bidan yang takut akan Tuhan menyelamatkan semua bayi laki-laki orang Israel. Tuhan memberkati mereka. Fir'aun bermaksud untuk menjadikan orang Israel sebagai budaknya selamanya. Tetapi Tuhan mendengar tangisan dan doa orang Israel, sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan umatnya. Suatu hari, seorang wanita Israel melahirkan seorang anak laki-laki. Putranya sangat tampan dan manis, sehingga ibunya tidak sampai hati melemparkannya ke sungai Nil. Jadi dia menyembunyikannya dan merawatnya dengan diam-diam selama 3 bulan. Tetapi tangisan bayi itu semakin keras dan kuat, sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Tuhan, tolong jagalah anak kami. Ibu anak itu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia membuat keranjang papirus untuk anak laki-lakinya dan melapisinya dengan ter dan memadatkannya agar air tidak masuk ke dalamnya. Kemudian dia menempatkan anak itu ke dalam keranjang dan meletakkannya di antara alang-alang di sepanjang tepi sungai Nil. Saudara perempuan anak itu yang bernama Miriam berdiri agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi pada anak itu. Keranjang yang menahan anak itu melintasi sungai dan mencapai tempat di mana putri Fir'aun mandi. Putri Fir'aun melihat keranjang itu di antara alang-alang. "Bawakanlah keranjang itu kepadaku." "Astaga, ini adalah salah satu bayi orang Ibrani. Apa yang harus kita lakukan?" Kemudian Miriam berlari menemui putri Fir'aun. Tuan Putri, maukah kau kucarikan satu wanita Ibrani untuk merawat bayi ini untukmu? "Bisakah kamu mencarinya? Aku mau." Miriam berlari kembali ke rumah dengan sukacita. Ibu, Putri Firaun telah menemukan bayi kita dan dia sedang mencari seseorang untuk merawatnya. Pergilah ibu. Apa? Apakah itu benar? Oh Tuhan, terpujilah Tuhan. Ibu anak itu berlari ke tempat putri Fir'aun berada. Tetapi dia berpura-pura tidak mengenal anak itu. "Bawalah bayi ini dan rawatlah dia untukku." Baik Tuan Putri, aku akan merawatnya. Dengan cara itulah Tuhan menolong anak itu tumbuh dalam pelukan ibunya. Putri Fir'aun menamai anak itu Musa, yang artinya "aku mengambilnya dari air." Musa tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Ketika dia sudah besar, ibunya pun menceritakan yang sebenarnya kepadanya. Kau adalah anak dari putri Fir'aun, tetapi kau adalah orang Israel. Oleh karena itu, walaupun engkau tinggal di istana Fir'aun, janganlah lupa akan kepedihan bangsa Israel. Ibunya mengajarkan Musa untuk melayani Tuhan. Musa tinggal di istana bersama para pangeran lainnya sebagai putra-putri Fir'aun. Dia dididik dan tumbuh menjadi seorang lelaki muda yang hebat.
Bertahun-tahun kemudian, Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Sesuai dengan firman Tuhan, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka kembali ke tempat asalnya. Akhirnya kita bebas. Kita bukan lagi budak. Bangsa Israel sangat gembira. Mereka berjalan dengan berani bersama Musa. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan mereka di Mesir. Bangsa Israel sekarang bebas menyembah Tuhan dan hidup sebagai umat-Nya.